ditanya, kayak misalnya, did you see motorbike in the video? Apaan sih kayak begini? Itu langsung kita bahas itu. Karena attitude itu yang akan merusak kesuksesan kita menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas. Because we need to fix the attitude first. Karena kalau sudah attitude tidak kita benahi, maka kesananya kita akan banyak hambatan. Ya. Then did you see buses and cars? Do they produce smoke? Yes. Dirty or clean? Ini kan mereka visual banget gitu. Jadi anak-anak dengan bahasa yang terbatas kepingin kita rangsang untuk menjawab hal-hal yang sangat sederhana ini. Then we may go on to something. Why do you think it's dangerous? Nah, kalau sudah pakai why, anak-anak yang bahasanya bagus silahkan menjawab. Ya, nah ini bisa dilakukan ketika CLIL kita tidak 100%. Ya, jadi ini sebagai sebagai pancingan aja Bapak Ibu sekalian untuk punya gambaran kira-kira aktivitas seperti apa sih yang bisa kita lakukan di kelas CLIL. Di sini ada contohnya yang bisa dicermati sendiri ya. Then showing picture it helps a lot karena disitulah mereka bisa menjawab tanpa takut salah, ya, menjawab tanpa pakai takut salah. Nah, mudah-mudahan contoh lesson plan ini membantu Bapak Ibu sekalian untuk menurunkan konsep CLIL ke bumi. Ini kan membumikannya ya. Saya ambilkan contoh ini. Banyak saya punya contoh-contoh lesson plan untuk CLIL semacam ini, tapi ini menurut saya salah satu yang relatif terstruktur dan bisa dipelajari sendiri. Yeah. Thank you very much. So everybody, I hope these 2 hours of lecture help you to understand better on how to mix the language in teaching in your classes, no matter whatever lesson you teach. Hopefully this 2-hour session give you more ideas on developing your lesson in order that it doesn't create depression, because the depression will be on the students as well as on the teachers. Yeah, thank you very much everyone. Thank you to the teacher for nice sharing with us. We're going to start with the second session for question and answer session, but actually this is going to be led by Miss Mariska. To Miss Mariska, we will. Untuk sesi tanya jawab yang kedua, peraturannya masih sama seperti yang tanya jawab di sesi pertama. Silakan Bapak Ibu maju ke depan, sebutkan nama dan fakultasnya dari mana. Silakan. Langsung aja ya. Terima kasih. Nama saya Amia dari Markom Marketing Communication Department. Pertanyaan saya berdasarkan pengalaman Ibu. Ini kan tadi prakteknya di kelas. Kalau misalnya apakah bisa dibantu dari sistem, artinya pertama berdasarkan pengalaman Ibu, apakah keberhasilan lebih tinggi untuk CLIL ini diterapkan untuk di mahasiswa di semester awal atau mahasiswa di semester lanjut semester 4, 5 ke atas? Pertanyaan pertama. Kedua adalah apakah lebih mudah diterapkan dan tingkat keberhasilan lebih tinggi bila di awal-awal misalnya belum keseluruhan mata kuliah baru 20% yang menggunakan bahasa Inggris atau English, itu mata kuliah yang aplikatif atau mata kuliah yang sangat konseptual atau teoritis, dan kemudian yang ketiga, apabila misalnya pilihan yang aplikatif atau konseptual itu pada prakteknya
ketika menerapkan ke clear ini menerapkan bahasa knowledge English-nya itu misalnya dari penggunaan if dan will dan sebagainya itu yang paling mudah yang grammar yang mana dulu gitu. Misalnya kalau untuk konseptual yang menggunakan untuk komunikatif itu saja sih. Ini akan memudahkan kami sebagai dosen apabila dibantu keseluruhan sistem BINUS dan ada language centernya. Terima kasih. Saya langsung jawab dulu aja. Jadi lebih mudah. Jadi yang pertama, apakah lebih baik diterapkan di awal atau di akhir? Saya selalu melihat bahwa untuk mengubah mindset di awal diterapkan. Dan saya sambungkan kepada pertanyaan berikutnya, di awal itu disambungkan dengan yang aplikatif. Karena orang pertama kali berbahasa itu dia akan berbicara tentang here and now, di sini dan sekarang. Jadi misalnya yang pernah saya sarankan ketika orang-orang lagi bikin sekolah SMA bilingual dan sebagainya, kenapa nggak mulai pelajaran yang bahasa Inggris itu art dan sport? Kenapa di mata pelajaran art dan sport isinya itu perintah, yang mana bahasa itu diikuti oleh tindakan. Dia nggak diikuti oleh mikir dan kemudian nulis dulu, tetapi diikuti oleh tindakan. Nah di situ otak manusia waras mudah akan beralih dari satu bahasa ke bahasa berikutnya. And therefore, our TKI yang bekerja di rumah tangga itu cepat bisa bahasanya. Kenapa? Bahasa yang dipakai bahasa instruksi yang diikuti oleh tindakan. Dia nggak harus berdiskusi, tapi dia kesana, bikin ini, bikin itu. And therefore, they master the language well. Jadi di awal-awal diberikan melalui mata kuliah yang belum menyangkut banyak konsep, tapi banyak yang aplikatif. Di situ dia sebetulnya sedang belajar konsep. Dia sedang memperkaya konsepnya dalam bahasa Inggris sambil dia melakukan sesuatu. Nah, karena dia sambil melakukan sesuatu, maka it goes to their long-term memory. And because it goes to their long-term memory, then it's a lot easier later on ketika dia dipaparkan pada konsep. Ya. Nah, kemudian kalau yang berikutnya, bagaimana bahasa? Nah, sekarang orang berbahasa itu, pembelajaran bahasa sekarang itu sudah jauh lebih kontekstual menurut saya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia, itu sebetulnya sekarang sudah tidak berbasis grammar sejak tahun 2004. Sudah berbasis teks atau berbasis genre. Artinya apa? Pembelajaran bahasa Inggris itu diajarkan sesuai dengan teks yang diperlukan. Teks itu apa saja sih dalam hidupnya manusia? Ada deskriptif ketika dia harus describing something. Ada explanatory ketika dia harus menjelaskan sesuatu, ya. Dan itu sebenarnya nanti pusat bahasa bisa mengarahkan, tidak harus semua grammar yang kita pelajari itu yang akan kita sampaikan di kelas clear kita, tetapi yang diperlukan apa? Ya, di kelas bawah, di kelas aplikatif tadi, yang kita perlukan adalah siswa bisa menggunakan bahasa untuk prosedur biasanya. Karena biasanya mereka kita minta untuk ini. Dan paling-paling kita cuma butuh mengenalkan present tense, talk aja. Kalau itu aja dia kuasai, dan karena kontekstual maka itu akan lebih cepat dikuasai. Jadi sebenarnya kalau dari aspek bahasanya bisa kita sesuaikan, kita customize sesuai dengan kebutuhan. Mahasiswa ini butuhnya apa? Dia kalau dalam menulis, dia butuh mendescribe, dia butuh sedikit argumentatif. Pakai bahasanya kalau argumentatif apa? Ini. Itu aja langsung dikenalkan. Dan itu biasanya bisa tidak hanya dari teori pelajaran bahasa, tapi pengalaman Bapak Ibu yang sudah pernah pakai bahasa Inggris.
Karena yang bisa ngajar bahasa Inggris itu tidak selalu yang dari lulusan bahasa Inggris kok. Saya meyakini, if you have very good command of English, your skill in communication is good, you can be an English teacher. Kenapa? Karena saat ini proses pembelajaran bahasa Inggris tentu saja bukan ya ngajar bahasa Inggris untuk di jurusan bahasa Inggris ya, tapi bahasa Inggris untuk dipakai. Siapa aja bisa. Ya. I hope it answer your question. Thank you. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saking jelasnya ya, jadi sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, terima kasih kepada Teacher atas sharing best practice dan pengalaman pada kami. Saya kembalikan kepada MC dan Pak Wisnu. Saya kembalikan ke slide pertama, barangkali ada yang mau mengambil email address dan sebagainya, silakan.